Halo guys, balik lagi di channel Mr. Trading dengan ISG Daily untuk hari Senin tanggal 27 Maret 2023. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu teman-teman, di hari Jumat tanggal 24 kemarin ya saya nggak ada update untuk videonya, berhubung kemarin itu saya lagi di luar teman-teman. Jadi mohon maaf lagi, dan saya akan update untuk langsung hari ini aja ya. Di hari Senin ini kita lihat secara penutupan market kita kembali mengalami tekanan ya dari seller minus 0,79% di level 6.709 nih. Hari ini saya lihat, kalau saya lihat dari sektor perbankan khususnya teman-teman yang cukup mengalami pelemahan ya, khususnya banking-banking kita yang kemarin itu banyak yang udah melewati periode comeback untuk dividen ya teman-teman. Jadi wajar ya ketika comeback sudah lewat untuk dividen, maka akan terjadi koreksi nih di beberapa banking tersebut teman-teman. Secara sektoral hari ini yang cukup menguat adalah dari sektor teknologi, sektor energi dan juga sektor transportasi teman-teman. Sedangkan yang melemah dari sektor perbankan. Oke. Untuk kurs rupiah hari ini kita lihat ya, per video yang dibuat teman-teman berada di angka 15.152. Jadi cukup menguat dibanding hari Selasa lalu ya, yang saya update terakhir. Terlihat sedikit penguatan, ini dampak dari indeks dolar yang melemah teman-teman akibat kenaikan dari The Fed ya, yang menaikkan 25 basis poin ke angka 5% untuk suku bunga mereka. Oke, sekarang kita langsung update untuk teknikal langsung teman-teman. Di sini secara teknikal kita lihat hari ini secara candle terlihat kurang cukup bagus ya. Candle koreksi hari ini, dan terlihat beberapa kurang lebih 2 hari ini ya, 2 hari Senin dan juga hari Jumat kemarin itu terlihat indeks kita mengalami rejection ya teman-teman dari garis exponential moving average nih, yang berfungsi sebagai resisten sementara ini teman-teman. Jadi masih terreject dari garis EMA-nya. Menurut saya sih wajar ya, karena kan udah beberapa hari itu cukup menguat sangat signifikan juga. Jadi wajar ketika terjadi koreksi. Terus secara potensi menurut saya pergerakannya sementara masih akan cenderung sideways ya teman-teman. Bergerak konsolidasi cenderung korektif nih. Mungkin akan bisa menguji juga ke level resist di 6.800 teman-teman. Kalau misalkan emang momentumnya kuat ya. Karena secara di sini saya lihat secara indikator MACD juga terlihat ya teman-teman di sini untuk momentumnya membuat higher low, tapi secara harga dia membuat lower low teman-teman. Jadi bisa dibilang membentuk bullish divergence ya, walaupun nggak secara cukup lebar teman-teman. Jadi sementara untuk market kita, kalau saya lihat mungkin akan bisa mengalami konsolidasi dulu ya. Bisa juga menguji ke 6.800, misalkan nggak kuat maka bisa kembali menguji ke level support teman-teman di bawah nih. Karena kalau saya lihat di sini mungkin bisa juga market kita akan sekali lagi ya menguji ke bawah teman-teman, ke level support nih, yang akan jadi penentuan kita apakah indeks berhasil bertahan atau malah akan jebol teman-teman. Nah, secara time frame yang kecil, potensi koreksi juga masih mungkin terjadi ya, karena di sini saya lihat ada banyak gap teman, gap-gap kecil yang terbentuk nih. Jadi banyak gap yang terbentuk dari hari kemarin juga, dan juga gap yang sebelumnya ya, yang kita sempat mention juga di sekitar 6.570-an nih, masih belum tutup dengan full. Jadi masih ada potensi untuk market kita kembali tertekan ya, mungkin menguji ke sekitar 6.500 teman-teman. Jadi buat sementara harus tetap
sedikit waspada teman-teman untuk market kita ya, karena dari sini saya lihat kepastian arahnya belum terlalu terlihat dengan jelas teman-teman. Oke, jadi sementara itu untuk update dari market. Oke, next teman-teman, karena berhubung hari ini hari Senin ya, jadi saya akan langsung update untuk kondisi banking kita. Yang pertama tentu aja Bank BCA. Mungkin saya akan bahas sedikit dari jadwal dividen ya teman-teman. Di sini untuk Bank BCA, untuk come date dari dividennya itu sendiri di tanggal 28 Maret teman-teman. Jadi besok merupakan hari terakhir ya buat teman-teman yang masih mau ikut mendapatkan dividen dari Bank BCA nih. Terus juga buat teman-teman yang mungkin masih pegang Bank BCA sampai dengan besok tanggal 28 Maret, maka kalian berhak mendapatkan dividen dari Bank BCA sebesar di sini kalau saya lihat Rp170 ya per lembar sahamnya teman-teman, yang akan dibayarkan di tanggal 14 April. Jadi untuk update-nya di tanggal besok teman-teman, tanggal 28. Nah, langsung aja kita ke teknikalnya. Hari ini Bank BCA closingan 8.700 minus 1,42% ya. Terjadi koreksi. Nah, untuk besok kalau menurut saya ada dua potensi sebenarnya sih. Yang pertama itu karena mengingat masih dalam proses update-nya ya. Jadi mungkin masih ada investor yang masih mau spekulasi untuk mendapatkan dividen teman-teman. Jadi masih bisa peluangnya kembali naik nih Bank BCA karena besok adalah update-nya. Namun potensi keduanya adalah justru malah kembali koreksi nih, karena bisa jadi tanggal update ini malah dijadikan sebagai tempat jualan teman-teman. Jadi harus tetap diwaspadai ya untuk Bank BCA, karena di sini saya lihat ada gap juga yang terbentuk nih di 8.500 teman-teman. Jadi cukup lebar gapnya nih, 85 sampai kurang lebih 86 ya. Nah, di sini ada gap yang terbentuk. Jadi bisa jadi untuk BCA ini dia akan menutup gap dulu nih teman-teman. Namun secara tren sebenarnya kalau saya lihat masih cenderung sideways ya untuk Bank BCA ini. Kurang lebih di harga 8.900 nih sampai dengan 8.200 teman-teman. Jadi masih berat ya di dalam range ini kurang lebihnya area konsolidasi untuk Bank BCA. Jadi kalau udah deket di resisten, teman-teman juga perlu sedikit waspadai, karena kalau misalnya dia nggak kuat maka akan terreject lagi nih. Cuman secara weekly kalau saya lihat di sini cukup bagus untuk candle weekly kemarin ya. Walaupun cuma 3 hari efektif nih, secara candle dia cukup strong ke atas teman-teman, cukup bagus sebenarnya, yang menunjukkan artinya bayarnya cukup dominan di market di minggu kemarin itu. Jadi sebenarnya secara weekly ini ada peluang Bank BCA bisa kembali menguat sih. Cuman mengingat masih ada gap yang terbentuk di bawah, ditakutkan malah sebaliknya ya, malah dia akan tutup gap dulu nih teman-teman di sekitar 8.500. Jadi buat teman-teman yang masih pegang, kalau memang mau ikut dividennya boleh hold sampai besok ya. Tapi kalau misalkan yang nggak mau ikut, boleh mungkin dispekulasi dijual aja sih menurut saya. Oke, next teman-teman, itu yang pertama ya dari Bank BCA. Kemudian Bank Mandiri, kita cek hari ini closingan 10.200. Hari ini Mandiri cukup dalam ya, terkoreksi minus 6% teman-teman kurang lebih. Kita cek juga hari untuk update dari dividen dari Bank Mandiri teman-teman. Update itu ternyata di tanggal 24 Maret ya, jadi udah lewat nih untuk Bank Mandiri. Jadi kalau saya cek di sini tanggal 24 Maret itu adalah di hari Jumat ya. Jadi ketika hari Jumat ini suatu opening Bank Mandiri langsung terjadi gap up cukup kuat, yang ini mungkin spekulan untuk Bank Mandiri ya, karena
dari segi dividen itu cukup besar teman-teman, jadi cukup menguntungkan. Namun setelah lewat dari Kamlet itu terlihat hari ini langsung terjadi buangan teman-teman, yang biasanya itu setelah Kamlet kan, jadi udah dapat dividen langsung kembali dibuang teman-teman untuk sahamnya. Dan kelihatannya hari ini secara penutupannya minusnya 6%, cukup dalam juga Bank Mandiri hari ini. Cuman di sini saya lihat secara trennya sebenarnya masih cukup oke ya. Bank Mandiri so far so good. Dia masih bertahan di atas support teman-teman di 10 ribuan ke atas nih. Dan juga di sini terbentuk gap juga teman-teman, sama seperti Bank BCA. Cuma di sini Bank Mandiri gapnya dia ke atas ya, di sekitar 10.575 untuk gap ya. Mungkin sementara waktu saya pribadi Bank Mandiri ini melihatnya masih akan koreksi dulu ya sementara waktu, sampai dengan nanti itu agak stabil di pembagian dividennya, nanti baru perlahan akan kembali naik lagi teman-teman. Jadi buat kalian yang masih pegang, masih boleh dipantau ya, karena masih cukup menarik untuk Bank Mandiri ini. Secara weekly juga masih oke menurut saya. Candle weekly kemarin juga masih oke teman-teman. Dia masih bertahan di atas garis EMA nih, so far so good. Kalau misalkan dia jebol di support 9.800 bawah nih, baru menurut saya jadi outlooknya kurang bagus ya. Kalau misalkan dia jebol di 9.800 teman-teman. Tapi selama masih bertahan di atas 10.000, menurut saya untuk Bank Mandiri masih ada peluang untuk kembali lanjut ke atas teman-teman. Jadi itu yang kedua ya untuk Bank Mandiri, kurang lebihnya begitu. Sekarang kita lanjut yang ketiga teman-teman, dari Bank BNI ya. Di sini untuk Bank BNI kita lihat dari jadwal dividen sendiri, untuk Kamletnya itu tanggal hari ini teman-teman, tanggal 27 Maret. So buat teman-teman yang masih punya pegang dari saham Bank BNI ini, maka kalian akan berhak mendapatkan dividen ya, yang akan dibayarkan di tanggal 14 April teman-teman. Oke, langsung aja kita ke teknikalnya. Bank BNI hari ini closingannya 9.500, dia melemah 1,3% ya. Jadi menurut saya momentum Kamlet ini malah jadikan untuk para spekulan teman-teman yang udah beli dari bawah nih di sini, untuk mereka jualan teman-teman. Jadi mereka mungkin gak ikut dividennya, tapi mereka memanfaatkan momentum ini untuk mereka bisa jualan teman-teman di harga yang lebih atas ya. Untuk sementara potensinya menurut saya Bank BNI ini akan sedikit dulu terkoreksi ya teman-teman. Mungkin akan bentuk pattern konsolidasi sedikit, bisa jadi bentuk falling wedge ataupun bullish pennant ataupun bull flag teman-teman. Nanti ketika dia breakout lagi ke atas, baru ada potensi akan kembali lanjut ke atas teman-teman untuk Bank BNI. Karena di sini saya lihat di terakhir dia membentuk double bottom yang akhirnya berhasil di break ya di sekitar 9.100 nih neckline-nya. Di break langsung menguat signifikan. Jadi mungkin sementara waktu akan sedikit konsolidasi dulu. Karena secara weekly kalau saya lihat untuk Bank BNI dia akhirnya kembali berhasil kembali ke atas garis eksponensial moving average nih. Dan juga di sini saya lihat dia secara closingan kemarin itu dia berhasil breakout teman-teman dari resistnya di sekitar 9.600 nih. Jadi untuk Bank BNI menurut saya masih ada peluang, masih cukup oke. Jadi masih bisa dipantau teman-teman. Kemudian yang terakhir ya, langsung aja Bank BRI. Untuk Bank BRI juga sama ya, juga ada dividennya di sini.
Untuk come dividennya, come date udah lewat teman-teman di tanggal 21 Maret, jadi di hari Selasa minggu lalu ya. Oke, di sini kita lihat di tanggal 21, jadi posisinya waktu di sini ya teman-teman. Jadi udah harga sedikit terangkat naik. Baru setelah itu, setelah come date berakhir, mungkin terjadi koreksi nih. Jadi sama seperti bank lain ya. Jadi setelah come date berakhir, dia mengalami koreksi teman-teman. Di sini untuk Bank BRI saya lihat ada terbentuk gap ya di sekitar 4840 nih gapnya, gap kecil. Mungkin akan ditutup ya dalam waktu segera menurut saya. Cuma di sini secara trennya sementara masih bergerak sideways teman-teman. Di sini untuk Bank BRI di harga 8.900 sampai dengan 4.700 kurang lebih. Jadi masih bergerak di area ini. Cuman di sini yang saya sedikit khawatirkan adalah dia membentuk double top ya untuk Bank BRI ini. Dia nggak berhasil break ke atas resistennya. Jadi malah jadi potensi terbentuk double top nih untuk Bank BRI. Yang akan ditakutkan apabila jebol di bawah 4.700, maka akan confirm untuk double topnya nih, akan kembali ke bawah. Namun selama dia masih bertahan di area ini, maka secara pergerakan masih cenderung sideways teman-teman. Secara weekly, menurut saya malah jadi Bank BRI ya yang jadi kurang bagus nih. Dia posisinya malah jadi masuk ke dalam teman-teman. Dia terkoreksi yang seperti tadi saya bilang ya, yang ditakutkan apabila jebol support di 4.700 nih, malah jadi potensinya malah jadi ke bawah teman-teman untuk Bank BRI. So juga perlu dipantau ya. Tapi di sini saya lihat ada gap juga. Ya, mungkin nanti ketika technical rebound bisa menutup gap ini teman-teman. So, kurang lebih begitu ya untuk update sementara dari 4 bank kita. Yang kalau saya lihat itu rata-rata dalam fase untuk pembagian dividen ya. Yang mungkin bisa satu sisi bisa jadi momentum untuk penguatan teman-teman. Namun di sisi lain bisa juga jadi momentum untuk para spekulan untuk jualan barang teman-teman. Jadi tetap perlu diwaspadai ya, karena momentum seperti ini bisa punya dua arah teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu aja untuk hari ini, dan berakhir untuk pembahasan kita di IC Daily hari ini tanggal 27 Maret 2023. Dan tentu aja nggak bosan-bosan saya ingetin ya buat teman-teman semuanya untuk kembali lakukan analisa ulang untuk setiap analisa maupun insight yang saya berikan ya. Jadi thank you buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade in.